Kembali lagi di Bego Teknologi. Wih, serius banget nih gua. Kok gue ya? Gua harus serius dong. Karena ini adalah hari terakhir, enggak hari terakhir sih, hari terakhir. Hari terakhir bulan sebelum libur lah gitu ya. Apa gimana ya? Hari terakhir Bego Teknologi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Iya. Benar-benar karena Ramadan ini benar-benar ini ya berkesan untuk kita ya. Bener gitu banget banget. Iya, walaupun nggak ada yang beda sebenarnya, cuman Ramadan itu kan selalu identik dengan menyucikan diri nih. Iya. Dengan membersihkan diri ini. Iya, seperti Anda yang bau nih sekarang. Iya kan? Itu bener gak sih? Iya kan, takutnya saya yang bau. Makanya kita iklan hari ini adalah dari sabun Harmony. Sabun yang entah kenapa ada di kantor kita. Gitu ya. Nah, lihat nih ada anggur tuh. Relax your mood, grape sparkling. No. Nih, ini juga nih ya, orange, refresh your mood, orange Satsuma. Ya. Sabun Harmony, sabun yang bikin emosi. Karena nggak tahu, ini tiba-tiba ada aja kan. Tahu. Gitu kan. Ini ya. Ada aja yang punya ya di sini ya. Nggak masuk akal nih. Ya udahlah, kalian ada yang punya ini nggak ya? Kalau ada yang punya colong ya. Iya, coba kalau badan kalian bau, beli Harmony. Boleh Harmony ini kayak murah deh. Harusnya gitu ya. Tapi sebelum itu kita minta maaf dulu lah. Betul. Sesuai dengan temanya Lebaran ya kan. Minta maaf pada kalian semua ya kan. Yes. Kalian itu adalah para orang-orang yang kita sayangi juga ya kan. Betul. Kebetulan kita itu ingat sekali lagi ya. Nyantai itu antara kita kreator dan lu viewer itu bukan kreator dan viewer sebenarnya. Ya. Lebih ke komunitas gitu. Karena lihat gak tuh ada brand-brand sekarang kan sudah mulai kayak contoh kemarin OnePlus kan. Ya. Secara gamblang dia bilang dia ingin mendengarkan komunitas. Ya kan? Apalagi Aiku kan yang lagi lagi nge-reach komunitas banget gitu kan. Jadi tolong ingat ya, kita ini adalah komunitas dan bukan sebagai kayak ada gap gitu kayak viewer sama ya kreator. penonton biasa gitu lah ya. Iya, nggak gitu. Jadi nggak cuma itu aja ya. Kita juga di sini ngomong komunitas tuh kita ternyata Discord tuh udah nyentuh 4.300. Ini banyak banget, men. Nggak masuk akal ya. Ini berita-berita yang kita datengin untuk kalian itu tiap minggu itu biasanya dari Discord juga. Iya. Gitu. Terus kita kembangin lagi jadi satu konten kan. Iya, dan Discord tuh belum rame ya buat info barunya gitu. Iya, info baru. Ada beberapa kali berantem ya orang. Iya. Ya. Tapi ya itulah serunya Discord ya kan. Iya. Jadi silakan join aja dan juga terima kasih juga dan minta maaf juga untuk kita sering juga main di komunitas Facebook namanya K3BT. Yes. Keluh kesah berteknologi ya, gitulah ya. Jadi hai untuk warga-warga Facebook ya kan. Kalian itu adalah komunitas yang cukup riah lah gitu. Ini kita main juga di sana ya, Badoy ya. Kalian bisa ngobrol-ngobrol juga di situ. Di situ dia tuh ada membernya 300 ribuan. Gitu. Iya. Kalau misalnya brand-brand bilang mau nge-reach komunitas, tolong dong dengerin orang-orang ini. Coba dari komunitasnya langsung. Langsung, itu mulutnya pedes-pedes kan ya. Iya. Nah, kita lihat reaksi seperti apa. gitu, tapi ya udahlah ya. Itu aja nih. Langsung aja ke berita pertama kali ya tadi. Kayak banyak di sini teksnya. Ada banyak, gak usah. Kita memperpendek waktu aja. Gitu. Kita memperpendek waktu aja. Gitu. Nih gue dinyiapin di sini komen minta maafnya banyak loh, ada 2 paragraf. Iya, ada banyak gitu ya. Minta maaf ke semuanya lah gitu. Iya, yang penting minta maaf nih buat temen-temen yang intinya minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, bentar lagi kan gitu. Lebaran. Masih ada THR nggak? Apakah belum? Gitu. Apakah belum habis gitu ya? Kalau belum habis kita bakal kasih racun-racun ntar di ending video. Ya gimana ya? Maksudnya kalau soal THR tuh sebenarnya ada enak ada enggaknya. Kayak di ini pabrik Samsung. Pabrik Samsung adalah satu-satunya pabrik HP yang memberikan THR orang-orangnya HP S21 FE. Ini adalah HP yang kalau lu cek itu banyak yang nyariin. Bener, ini mantep cuy handphonenya. Snapdragon Dimensity apa dia pakai? 2100. Sama kalau ada Snapdragon juga ada 888 Oh, gitu. iya. Makanya masalahnya sama. Panas. Tapi nggak apa-apa. Bagus. Lumayan dong. Iya, daripada Exynos kan? Cuman ini apa THR cuman HP doang apa gimana? Gua nggak ngerti juga. Nggak tahu. Kalau misalkan THR handphone doang ya lumayan kan. Iya, lumayan. Bisa menahan orang-orang ini beli handphone lain. Iya, beli handphone lain kan misalnya dikasih duit kan dari Samsung kan malah beli Redmi kan gitu. Soalnya HP Samsung bagus-bagus juga sebenarnya. Atau nggak lah? Nggak tahu kan. Ada berapa biji tuh dibagi-bagi. Iya, bukan nggak laku. Atau kalau misalkan ini cuma sekedar parcelnya tetap dapat THR, Iya. ya setidaknya nih handphone ini mantep banget nih. Lu bawa-bawa pas kumpul keluarga, lo pamerin pasti ini salah satu awareness gratis. Iya, awareness gratis, marketing gratis gitu. Yes. Iya, daripada lu sewa-sewa KWL mahal-mahal ya, mending kasih aja karyawan yang banyak-banyak gitu. Lumayan itu HP apa? Samsung gitu.
Samsung kan pasti pamornya tinggi. Oh, Samsung nih kabarnya nih kalau lu taruh di Raja Inggris, ya udah biarin aja. Gak ada apa-apa. Bener gue gak nemu aja persennya. Kenapa Raja Inggris? Kenapa Raja Inggris gue? Ya udahlah ya. Ya S21 gitu ya. Ini juga HP yang kalau misalnya lu nggak ada duit buat S23 nih bisa dipertimbangin lah. Kita udah nyobain juga kan S21 FE ya. Iya, kita udah sempet hands on ya. Udah sempet hands on, cuman emang salah satu kurangannya satu itu doang, udah panas, udah itu aja. Jadi ya lumayan loh buat performance ya. Iya, buat performance. Tapi ngomongin performance nih. Ya. Ada yang baru juga nih, tapi nggak dari brand Korea. Wah, dari brand mana tuh? Brand Xiaomi. Jadi nggak Xiaomi Indonesia, Xiaomi global Xiaomi gitu. global mau launching Xiaomi 13 Ultra. Wah, gitu. Yang kalau kita coba cocokologi nih. Iya. Pak Wen tahu itu saat Redmi 12 series ngomong, kita akan membawa Leica ke Indonesia. Oh, Xiaomi plus Leica lagi nih. Xiaomi plus Leica. Ada beberapa reviewer kayak teman-teman kita bilang katanya itu bukan Xiaomi 13. Pasti gitu. kayaknya udah lewat banget udah kan. lewat banget kan, Iya. kayak udah basi lah gitu. Cuman saat ini muncul beritanya yang dari konsep doang ya kan. Iya. Xiaomi 13 Ultra ini muncul dengan konsep baru yang kayaknya sih dia nggak jual performa menurut gua. Yes. Ini pure jualan kamera. Bener banget, karena dari konfigurasinya yang berita-berita keluar di sana ya ini masih bertulisan Cina ya. Dia ini punya 4 kamera. Oh iya. 4 kamera ini punya sensor yang mantep-mantep semua. Mantep deh. Sensornya sensor Sony jelas dong. Yoi. Ya, kalau misalkan kita lihat dari utamanya, dia itu pakai IMX 989. Nah, ini flagship ya. Iya, flagship ya. Ini setara, kalau lu nggak tahu itu setara sama X6 lah. Yang menang DxO Mark kemarin. Oh iya, Find X6 Pro ya. Iya, jangan dikomen lagi. Iya. Biarkan dia menang saja. Apa-apa. Gitu. Emang bagus DxO Mark, aku cinta DxO Mark. Iya. Gitu. Tapi jelas ini bagus lah. Yang jelas ini bagus gitu kan. Bagus. Lalu ada 3 lagi kan tadi. Oh iya, dan 3-nya lagi dia ini menggunakan sensor baru dari Sony. Sony IMX858 Ih, gitu. Dan gila. ini konfigurasinya juga mantep banget gitu. Jadi Iya. kayak ada main, apalagi sih tadi kayak Pokoknya di yang 858 ini dia itu menggunakan ada 3 lensa telefoto, super wide angle dan super telefoto. Nah, super telefoto ini nih sebenarnya nih. Aduh, gue sih ada ini ya, ada bayang-bayang nih mau main bulan juga nih. Waduh. Kayaknya enggak sih. Jangan sampai main bulan. Main bulan tuh enggak apa-apa sebenarnya. iQOO pun main bulan. Bener juga. Ada fitur namanya Super Moon. Iya. Ya kan? Gila, luar biasa loh. Gak masuk di akal memang ya. Tapi gitu. Tapi kalau lihat lagi dari brosurnya ya, di sini gue lihat tuh Xiaomi 13 Ultra ini tuh ada pegangannya ya. Oh iya. Sebagai aksesoris ya. Jadi ini kayak kamera banget gitu Iya. kan. Ada pegangannya. Terus juga di kameranya, di bagian bumnya itu, dia tuh kayak ada pengait gitu lah. Iya, bisa drat untuk memasangkan filter. Kabarnya. Filter ND mungkin nggak tahu lah ya. Iya, kita masih belum tahu. Yang pasti ini ada kemungkinan bisa menggunakan filter yang ada pada kamera. Karena dia itu udah ada jelas ukuran itu kalau nggak salah di 67 mm. Wah, gila banget sih. Yang mana itu masih common juga. Di sini kan pakai nggak sih? Kita pakai Enggak, kita enggak. Kamera kita nggak pakai yang 66. Iya, Beda. Karena kita mahal kan. Iya gitu. Ya tapi ini menarik ya. Jadi ini nggak cuma sekedar handphone yang performa kenceng. Pasti kenceng dong. Kenceng pasti 8 lah. Gen 2 pasti. 8 Gen 2 udah imbal lah. Iya, Udah dan tahu lah juga semua. di segi kameranya dia kayaknya mau main langsung jor-joran gitu ya. Jor-joran gitu. Jadi kayak mungkin dia mau coba untuk out of the box. Ya nggak tahu sih, tapi menurut gua handphone yang pakai grip itu selalu gagal sih. Emang ada ya? Banyak. Banyak ya. Ya, Kita nggak tahu ya. Setidaknya dari handphonenya aja, nggak usah pakai gripnya bagus. Tapi kan seenggaknya ini udah diworo-woroin orang-orang gitu. Dari kan. dulu jadi woro-woro, Ger. Iya sih ya. Jadi kan Xiaomi 13 ini, jadi kita akan sedikit tahu lah kenapa Xiaomi 13 ini mungkin gak masuk di Indo gitu kan. Pertama warga kita nggak kaya-kaya banget ya kan. Iya. Mungkin dan kalah juga sama S23 udah jelas lah, udah jelas. Oh Xiaomi 13 sama S23 udah kebantai Xiaomi 13. Benar. Tapi seenggaknya Xiaomi 13 Ultra ini kalau masuk ke Indo minimal bisa dapat pasar niche. Bener. Ya kan orang-orang yang pengen kayak punya fotografi yang lebih, karena ini karena ini ternyata pasarnya tuh mereka bilang sendiri ini bukan soal bukan user kamera biasa aja yang kayak kita gini gitu yang plek ini yang lebih ke pro. Iya, jadi fotografinya tuh nggak cuma sekedar ya udah foto-foto aja ya. Foto-foto aja. Emang suka banget sama foto di handphone. Emang gitu. suka dan berkonsep biasanya. Iya, dan suka juga mengeluarkan duit banyak. Ya, ya kan sudah pasti bukan kalian kan. Sama saya kita juga. Ya, kita juga enggak. Kita nggak tahu beli apa enggak ya. Gitu Iya, ya. cuman kalau menurut gua, kalau misalnya mereka nggak keluarin yang Xiaomi 13 dan masukkan yang si ini nih, kayaknya agak mengerikan sebenarnya. Iya, emang ya, paling masuk barangnya itu apa tadi ya, sorry. Gitu. Itu agak ngeri sih. Xiaomi 13 mahal. Xiaomi 13 Ultra pasti lebih mahal. Iya sih, gue tuh ada bayangan kayak dia harganya bisa 29 gitu. Gak tahu ya, gue gak tahu ini ya, gue gak tahu ya. Soalnya kan lihat dari kayak
Ini kan unik ya. Ini kan pasti kayak ini contohnya tuh kalau bingung Huawei Buds kemarin kan. Ya. Itu kan salah satu pasarnya selain yang kaya dengan yang unik juga kan. Ya. Nah, ini ingin orang-orang kayak gitu sebenarnya. Ya, jadi ya gitulah. Tapi nggak itu aja yang menarik. Ternyata juga layarnya udah ngalahin Samsung nits-nya. Iya, di 2600 nits. Iya, ngalahin Samsung S23 yang nitsnya 1750. Iya, nih. Iya, pertanyaannya cuma satu, Di. Apakah dimmingnya sama? Apakah boros juga? Iya, jangan sampai 2600 kan. Foto-foto overheat kayak Sony kan. Ya ampun. Ya cuman ini emang 2600 nits ini memang pasti penggunaannya untuk SDR. Iya, SDR. SDR 10 atau Dolby Vision punya Wah, gitu ini, ya. Ini udah beda, udah levelnya udah beda. Ya, jadi kemungkinan pula untuk si panelnya dia itu menggunakan panel yang terbaru. Iya, pada terbaru. Ini mantap banget lah pokoknya ya. Iya, ini jadi menarik banget, kita mesti tunggu gimana layar ya. Mungkin juga karena matching juga gitu, karena dia suka foto Di luar ya. di luar juga ya, dan juga ya menggunakan harus yang layar bagus untuk lihat hasil gambarnya. Masuk akal sih. Jadi kan dia kan di luar kan harus terang ya. Iya. Gak mungkin dong panel-panel biasa aja kan. Iya, masa foto sih Pas foto mana gambarnya? kurang terang Iya, ya. ternyata nitsnya jelek. Gitu beberapa HP kan. Ya, kita Tapi- tunggu aja. Oh, berarti ini bener-bener udah niat banget ya. Harusnya Xiaomi 13 Ultra ini ya minimal kalau nggak menang secara jualan tapi menang secara hati masyarakat lah. Ya. Ya gitu ya, secara konsep aja gitu. Kalau dari gue sih tidak menang. Nggak Enggak tahu juga. Iya, tapi ngomongin yang menang, kita ke berita 3 ini adalah HP yang selalu menang di pasar menurut gue. Bener. HP yang kalau keluar gak usah dimarketingin, laku. Laku. Ini nih tipenya kayak Pixel. Oh iya. Nggak banyak, laku gitu. Dan semua artis pakai gitu. Iya. Dan karena emang udah terbukti bagus aja udah. Iya, jadi- secara nama, spek dan lain-lain bagus. Iya, jadi ini adalah ROG 7 yang baru aja rilis minggu kemarin secara global. Desainnya itu berubah ternyata. Kalau Oh, iya. yang Aerogenum kan lebih hebring kan. Ya. Kalau HP biasa nih lo bawa keluar gitu, udah kelihatan banget gaming gitu. Iya. Sekarang untuk kelihatan gaming banget lo harus pakai aksesoris. Iya, jadi ini lebih kalem ya. Kalau Lebih kalem. jadi ini seperti biasa, ada dua seri, ROG 7 dan juga ROG 7 Ultimate. Nah, Ultimate ini nih, Ya. mantap nih. Dan keduanya ini dia itu memiliki kayak semacam two tone gitulah. Yang pertama simple, yang satu gaming gitu. Jadi dibagi tengah gitu ya. Kalian bisa lihat lah di internet banyak gitu. Iya, ntar munculin klik gitu Iya. ya. Jadi ini memang lebih kalem lah gitu. Lebih kalem ya. Tapi nggak cuma itu aja, ternyata ada performansnya di X Mode gitu. Oh iya. X Mode yang gue kira udah kayak mentok aja gitu, ternyata masih bisa lagi untuk Iya. performansnya tuh di maksimal. Iya, ini gue suka nih. Gue nggak tahu apa kalau misalkan si ROG 6 begitu dulunya atau enggak, karena memang nggak dipresentasiin atau memang di handphone pun begitu pernah juga. Tapi ini menarik kan, dia ini menggunakan 8 Gen 2. Iya. Nah, ketika X mode-nya aktif, itu yang chip-chip kecilnya, CPU core yang efisiennya, little-nya gitu. iya little-nya itu dimatiin dan dipindahin kerjanya ke yang ininya besarnya. Big semua, jadi bisa dipastikan kencang surencang. surencang Kencang arah. surencangnya. Jadi makanya mereka juga ada sedikit sedikit hint soal thermalnya juga kan. Iya. Mereka juga klaim di 10% lebih efisien dari Ergo 6 ya kan. Ya, gua rasa sih menarik lah. Tapi ngomongin Ultimate gua jadi inget ya. Tadi gua kan buka-buka Ergo 6 di Tokopedia ya. Iya. Itu tuh Ergo 6 Ultimate tuh yang udah dapat cooler tuh laku habis tuh. Yang nggak pakai malah nggak habis, aneh. Mungkin ini kali. Pasarnya ini maksudku. Ya menurut gue emang kalau misalkan orang-orang udah pasar segitu, kayak lebih baik kayak gue all out aja gitu. Oh, Paling nambah berapa ratus ribu atau sejuta 2 juta gitu kan. Iya Ya kali pasti ya. buat mereka itu udah easy money. Udah gitu. ya, udah gitu. Ya. Iya. Menarik loh, dia jadi pikir gak? Harusnya jadi makanya Ultimate ini kan dia kalau nggak salah bundlingnya sama ini kan. Si coolernya Si itu, cooler aero kan. Ini coolernya. harusnya menarik banget buat lu orang-orang pasar-pasar ROG. Iya, ditambah ketika lo bundling sama aero cooler, itu packaging berbeda cuy. Iya, packagingnya lebih itu, dan itu gak kayak Realme ya kan, Iya. yang cuman bagus kalau dibuat reviewer doang. Ini buat semuanya yang beli bagus gitu. Iya, jadi ini menarik juga ya. Dan ini pun juga kita bisa lihat ya, si ROG pun pede membandingkan si Snapdragon 8 Gen 2-nya ini kepada kalau nggak salah OnePlus 11 sama si S23 Ultra. Sama Xiaomi 13 juga. Oh, Xiaomi 13 ya, bukan Xiaomi. OnePlus ya. Xiaomi Iya. 13 dan juga si Samsung. Samsung S23 Ultra di mana, tapi walaupun sih dia bandingin langsung X Mode sih. Gua agak-agak Ya tapi setidaknya ya kalau kita bandingkan si S23 punya 4 Galaxy coy. oh iya sih. Ingat ya, itu ya Iya. konten ada di sini nih. Gitu. Punya 4 Galaxy. Dibandingkan dengan X Mode-nya, basisnya si Snapdragon 8 Gen 2 aja, dia masih bisa menang. Iya, ya memang Walaupun dulu kita sempat ada bahasan soal ROG 7, bahkan ada semacam ROG apa kalau nggak salah Ultra yang Oh, iya. ada
tuningannya sendiri ini nggak keluar ya. Tapi ini pun yang basisnya kenceng banget. Iya ini kenceng banget sih. Gue jadi sebenarnya emang kalau yang ROG 7 ini emang nggak kelihatan gedenya, agak kelihatan perubahannya. Cuman menurut gue sih fitur-fiturnya ini loh yang menggugah selera gitu. Iya bisa lah. Cuman emang tapi satu hal yang gue suka dari ROG 7 ini daripada ya minor update-nya semuanya itu, ini sekarang udah ada kejelasan pembanding dari yang biasa dan juga ultimate-nya. Oh iya. Yaitu di bagian ya ventilasi udaranya itu. Oh, ventilasi udaranya itu bisa itu kebuka. Menarik banget loh. Itu bisa kebuka ya? Pak? Bisa kebuka. Jadi ketika lu pakai aero cooler-nya, itu dia bakal ngebuka ventilasi buat fin ininya apa sih namanya? Ya fin buat heatsink-nya. Iya, heatsink. Itu bisa mendinginkan lebih kencang lagi, lebih dingin lagi, dan juga udaranya itu bakalan ngalir ke depan layar. Dan yang jelas lubangnya lebih besar juga. Itu. Tidak seperti Red Magic. Red Magic itu lubang apa itu? Yang keluar cuma semut doang gitu kan. Goblok banget HP itu ya. Gua nggak ngerti sama Red Magic gitu ya. Jadi kalau Red Magic mikir bisa ngalahin ROG, belum lah. Dan tentunya yang menarik lagi ROG 7 bisa dibuka tutup itu. Dia punya sertifikasi IP54. Iya, karena dia saat dia dibuka itunya ya nutup juga. Ya kalau dibuka pasti IP ratingnya mati gitu ya. Cuman pas ditutup kembali ke 54. Lumayan cuy, handphone gaming ini mahal. HP gaming mahal ada IP rating itu udah oke loh. Gak semua HP ada IP rating, itu yang harus tahu. Iya, dan seperti biasa juga ROG 7 selalu kayak all out dari segala spesifikasinya. Ya kayak dari Snapdragon 8 Gen 2-nya ini full feature. Bahkan dia menghadirkan fitur ray tracing. Ray tracing. Ya walaupun kita tidak pakai ya. Ray tracing itu adalah fitur apa ya sebenarnya? Maksudnya gini loh, untuk resolusi 2K di HP aja kadang-kadang suka nggak nyambung kan. Ya kan? Lu layar paling gede 6,7 inch doang. Kecuali lu monitor. Tolonglah para HP lah ya, jadi lebih benah diri lah. Tapi nggak tahu, ini kan balik lagi kan kebutuhan orang-orang kan. Ya. Mungkin ada yang kita miss kan. Nggak tahu juga ya. Bahkan ada juga yang menarik di sini tuh fitur cheatingnya itu namanya Accents nih. Apa itu? Itu fitur yang kalau kemarin kan di game Genie-nya itu ada apa namanya kayak mode negatif kan. Nah ini lebih goblok nih. Accents ini tuh jadi kayak kalau ada creep-nya muncul, dikasih tahu ada creep. Oh iya. Ada creep buff biru muncul. Cuman gue nggak tahu ini untuk semua game MOBA apa enggak ya. Cuman yang kan dia demonya kalau nggak salah pakai si game SK atau Jepang. Oh Omyoji. Omyoji, seingat gue ya. Gue juga lupa ya. Jadi tuh saat ada creep yang maju kan, ada creep yang muncul tuh kan kadang kan orang tolol kan gak lihat map ya. Iya. Nah ini tuh dibantuin gitu, dikasih lihat, cet nih ada buff biru nih. Nah, ini penting banget sih. Ini penting banget nih. Dan balik lagi ini adalah HP yang akan lu dapatkan ketika lu membeli barang yang bener-bener premium untuk gaming. Iya. Nge-cheatnya juga bukan nge-cheat jatuhnya ya, emang dia kaya aja gitu ya. Ini privilege jadinya. Iya privilege jadinya. Iya, gitu. ini yang menarik ya untuk fitur Accents tadi. Kalau misalnya tadi di video presentasi itu masih beta test ya. Iya masih beta. Jadi rencana itu bakalan dikeluarin di kebanyakan game MOBA. Ya, MOBA itu semua dikeluarin, cuman ini masih beberapa doang yang masih testing. Masih testing lah. Yeah. Cuman kalau udah oke banget sih. Kalau misalnya Mobile Legends keluar, wah gila sih. Iya. Masalahnya tuh mode yang negatif aja udah oke banget. Iya. Itu ya itulah ROG ya. Ya memang sih ini salah satu flow juga. Kemarin kan untuk yang game FPS, sekarang game MOBA-nya. Game MOBA gitu. Walaupun ada satu lagi sih yang gua masih nggak suka sih. Apa itu air trigger-nya masih miring sih. Yes. Lu kalau perhatiin demonya itu orangnya kan pegang begini ya. Gini, dia tuh begini dulu nih. Iya, pencet ya ampun. Iya, harusnya agak tengah gitu ya, biar Kenapa? lebih Masa ini. di satu kantor gak ada yang tahu ya, kayak geser dikit itu bagaimana, gue gak ngerti Ya sih. mungkin nanti bisa tabrakan sama kalau di kiri volume rocker. Oh iya sih sebenarnya sih ada banyak juga Ya pasti banyak lah mungkin. Dan juga kan di samping di tengah-tengah ini ada baterai. Ada baterai dan ini juga kan dia mungkin kayak cooler ya. Iya, cooler ya. Kalau cooler sih ya bisa sebenarnya tinggal gini aja kan. Cuman nggak tahu nih. Setidaknya oke lah dari trigger yang menurut gua sekarang udah semakin bagus, lebih responsif gitu. Iya, lebih di advance lah. Ya kita tunggu aja lah gimana ROG 7 itu mampir di Indonesia. Biasanya tuh ROG 7 tuh selalu telat di Indo. Iya, telat. Kemarin bulan apa sih? Ya pokoknya ya pertengahan awal bulan, masuknya pertengahan akhir. Iya, yang jelas untuk komunitas ini, gua aja tahu ya, ROG 7 itu udah hampir pasti masuk ke Indo. Deket-deket ini karena sudah diminta tolong ke kita. Iya. Dan fun fact-nya juga, ini fun makanya. fact nih sebenarnya ini gue ngerinya gara-gara konten kita juga, yang kita tidak sarankan beli yang mahal. Oh. Karena sekarang basis SKU-nya nggak ada yang 8 GB. Sudah dibantai-bantai sama konten Aldi. Masalahnya tuh
Itu Visu tuh rame loh. Itu jutaan, Cuk. Jutaan juga kan sama kan. Jadi mulai Langsung sadar. 12 GB. Langsung 12 GB itu 8 GB kangen deh, ntar malah beli 8 GB semua kan. Udah 12 GB aja semuanya gitu ya. Ya itulah. Terus apalagi nih? Ya udah nggak ada lagi sih ya. Yang ada, tapi kita bakalan menuhin janji kita minggu kemarin. Iya. Yaitu yang tadinya kita kira bakalan sepi, ya. Tapi nyata ini malah udah mau habis nih durasinya. Gak apa-apa. Ini spesial lebaran kita lebihin durasinya karena kita bakal ngasih rekomendasi handphone untuk lebaran ini, Bre. Iya. Kita basut banget sih. Jadi langsung aja kita nggak bakalan bahas detail tapi langsung per harga dan juga per spek. Iya, harganya lihat di gambar aja ya. Yes. Jadi langsung aja kita starting dari yang paling murah. Redmi 12C, HP yang kita kira HP badut, tapi harganya murah bener. Iya. Ternyata murah bener gitu. Jadi kita juga ngobrol sama beberapa kreator ya. Ini saat lihat harganya emang masuk akal gitu. Dan jelasin lagi di soal type ini mini USB itu. Mini USB tuh menarik ya. Mini USB tuh mungkin untuk harga-harga bawahan ini menurut gua masih penting ya. Iya, Karena penting. untuk di keluarga kita yang pasti mengurang 12 itu bukan kita-kita nih kaum mending gitu ya. Udah enggak. Udah nggak mungkin Nggak gitu. mungkin. Tapi mungkin kayak adik kita atau enggak keluarga kita yang mungkin standby di rumah doang gitu yang butuh handphone ya handphone fitur doang gitu. Nah, itu dia males banget tuh kalau misalnya ganti ke Type C karena biasa pakai micro USB. Mikirnya USB dan ini adalah hal yang diperhatiin sama brand gitu. Iya. Dan kalau lu nanya, "Bang, kok C55 nggak masuk?" Karena Realme C55 mahal sekali. Mahal sekali untuk Gitu handphone ya, entry. untuk HP yang menurut gua fiturnya oke. Iya. Cuman gue boleh kasih saran sih harusnya si Redmi 12 tuh harus pikiran sekarang tuh harus si cover misalnya don't judge book by cover. Wah. Karena kan itu pas launching tuh bener kacau banget. Iya, berkacau banget sih itu sih. Tapi emang sih kalau itu harga 2 juta itu bener gak laku sih. Bener gak laku. Untungnya. Untungnya sejutaan tuh goblok. Iya. Jadi langsung aja untuk selanjutnya kita naik ke harga 2 jutaan itu kita pilih Realme 10. Realme 10 gitu. Bukan ya. Tecnopova loh. Kita langsung Realme 10. Iya, karena Tecnopova itu layarnya masih SD Plus kalau nggak salah ya. Yes, dan juga dari desain ini secara subjektif kita sukanya Realme 10. Jauh dah. Udahlah, kalau ada yang ngomong Tecnopova lebih bagus dari Realme desainnya, kamu harus ke puskesmas beli obat gitu. Ya, Realme 10 ini adalah HP G99 yang awalnya tuh kita nyalain G99 ternyata bagus juga. Iya, malah bagusnya di Realme 10. Iya, menurut gua Realme 10 ini berhasil untuk keluarin potensi terbaiknya dari G99. Yes, benar-benar. Dan HP yang sampai saat ini menurut gua kalau temen gua nanya, udah beli ini aja. Iya, di harga segitu itu aja. Iya, G99 itu juga punya efisiensi yang lumayan bagus dan dia ini kayak gabungan dari G96 sama G98 ya, 97 ya. 96, 96, 95. 9695 gitu, yang satunya kamera, satunya performance kan. Iya. Dia digabungin lah, ini G99. Bagus itu HP-nya. Iya, cuman sayang memang kalau misalkan di tahun kemarin itu bagus banget handphone. Iya. Sekarang nih kalau udah nambah sedikit. Nambah sedikit. Ini ribet nih kaum mending-mending. Iya, Udah mulai nih range-nya kaum mending-mending ya, yaitu di harga 3 jutaan ini ada 2 pilihan kita nih. Dua pilihan yang benar-benar bikin pusing sebenarnya. Yes. Ini benar-benar menurut gua marketnya adalah benar-benar market sendiri udah. Gak ada lagi sih, dia nggak bisa ngambil market orang lagi. Iya, yaitu iQOO Z7X dan juga Poco X5. Iya, ini adalah dua HP yang sebenarnya sama secara spesifikasi. Iya, pakai chipset badut. Iya, 695. Aduh, chipset badut. Emang masih sih badut sih ya. Iya. Tapi artinya badut tuh bukan jelek ya. Ini ntar apa beda lah ya. Beda. Seringan dipakai. Keseringan dipakai jadi Iya. jadi kayak keseringan the boring aja Iya, gitu aja. Tapi di sini pembedanya adalah di sini salah satunya layar kan. Nah, Satu layar. IPS, satu AMOLED dan Nah. ini adalah preferensi orang-orang masing-masing. Iya, karena ini walaupun kalau dari secara spek itu bagusan AMOLED, tapi dari segi komunitasnya masih banyak yang demen IPS. Iya, ini menarik gitu, terutama untuk abang-abang Gojek. Walaupun gue ngasih skeptis gue sampai saat ini, Iya. apakah AMOLED itu di luar tuh bikin panas sama sekali. Tapi nggak tahu di kadang-kadang kan orang emang ya by experience kan. Iya, lebih ke menurut gue stigma aja Iya, sih. stigma sih, Ya ada. memang lebih banyak masalah untuk si AMOLED Iya, kan. kadang-kadang, apalagi kalau AMOLED di HP murah, kadang-kadang kan suka agak beda dikit ya. Iya. Gitu. Ya cuman memang si iQOO ini hebatnya, dia itu bisa menunjukkan, ini loh handphone yang gue kasih IPS. Kasih IPS doang, nah spek lainnya gue naikin. Nah, itu dia. Tapi gue lupa deh, iQOO ini punya ultrawide gak sih? Enggak, Enggak ya, so gue enggak. Dia enggak punya, cuman dia menarik dual stereo. Oh, aduh stereo. Iya, Di mana 695 itu beberapa HP lain kayak kita ngomongin aja lah, Iya, Oppo, Poco apalagi aja enggak. Poco, Iya. Poco X5, Oppo terus sama si Realme. Itu semuanya mono. Emang
Oppo iya cu. Oppo mono. Oppo meneh, gue lupa ini kan. Ya pokoknya gitulah, pokoknya. Jadi banyak kan. Iya, pokoknya yang stereo itu kalau ada stereo yang pasti harganya udah tinggi juga kan. Iya. Nah ini iQOO ini bener-bener goblok ya, sangat tolol. Menurut apa ngasih harga karena rendah dan apa ya, dan bagus udah gitu. Iya, di harga yang lebih murah daripada Poco X5. Iya, by the way ini kita bukan sponsor by iQOO ya, Iya. jangan salah pikir ya. Ini emang ini sebagai DPT aja. Iya. Lu kita ngomongin iQOO, tapi address kita baik Poco. Nah, bingung kan lu? Iya, Kita mah imbang aja, Bre. Imbang aja gitu. Iya. Kita mah nggak pengen lah satu condong satu. Slow aja kita mainnya gitu. Iya, jadi Poco kalau pengen AMOLED, Iya. kalau iQOO lu nggak peduli AMOLED, tapi mau dapet yang lain ya. Iya dapat. Itu bisa walaupun kita nggak bisa bandingin ya karena belum ada. Iya, kita belum nyoba sih. belum Z7 nyoba X. barangnya. Cuman secara kertas itu Selanjutnya di kelasan 4 jutaan. 4 juta ke 5 lah. Iya, di sini tetap ada dua lagi yang kita bakalan pilih, yaitu iQOO Z7 dan Redmi Note 12 Pro 5G. Kenapa, Ger? Kenapa? Karena iQOO Z7 udahlah kita udah review panjang. Iya. Kita udah review panjang. Redmi Note 12 Pro 5G juga kita udah review lumayan panjang. Iya, dulu main panjang. Keduanya punya kamera yang ada OIS-nya. Iya. Gitu, udah pakai 1080 juga. Bener. Ya kan? Jadi apalagi kurangnya? Gitu. Iya. Tapi yang gue suka si Redmi Note ini unggul dari segi kamera tetap. Karena pertama dia pakai sensor flagship. Oh iya, itu juga salah satunya. Ada ultra wide. Ada ultra wide. Jadi kalau lo pengen dapat handphone gaming dengan performa kamera yang lebih bagus, Redmi Note 12 Pro 5G. Tapi kalau lo pengen nyari handphone yang performance-nya full yang bener-bener pung gitu. iQOO Z7. iQOO Z7. Dan keduanya punya chipset yang baru walaupun iQOO bisa perdebatan. Tapi ya baru lah. Iya. 782 dan satu 1080 kan. Di Iya. harga yang sangat masuk akal menurut gue. 4,7 mereka tuh perang gitu. Tinggal lu pilih yang mana nih? Lu mau mode gaming full menurut gue ya. Gaming full itu Redmi Note 12 Pro 5G ini jujur aja masih kalah. Ya. Tapi emang iQOO ini emang agak panas aja. Iya. Menurut gue sih. Ya, Hangat sedikit. sebenarnya lah. panas karena dia settingan ultra kebuka aja. Oh iya sih, sebenarnya kita juga nyoba ultra. Iya, bener juga. Ultra kan. Iya. Dan dia juga banyak settingan yang kebuka. iQOO Z7 ini ya. Tapi kalau lu pengen cari kamera dengan setara sama sensor flagship, udah Redmi. Redmi Note. Ya, ini udah jelas banget ya. Dari Antutu kalau misalkan kalian penasaran perbandingan gimana, cek aja video iQOO itu ada perbandingan Antutunya dan juga lain-lainnya. Lain-lainnya. Itu Dan komplit. yang satu lagi layar. Oh iya. Layar ini kan jomplang ya. Oh, satu AMOLED, satu IPS. Iya, ya bukan AMOLED lagi, POLED. POLED. POLED atau AMOLED? POLED lah gitu ya, yang katanya setara Mimix. Iya. Walaupun waktu AWD-nya 10 detik ya ampun. Gak apa-apa. Kami cinta Redmi. Ya, gitu ya, gitu. Baru lanjut lagi ke atas lagi nih. Langsung kita naik harga 5 juta ke atas. Ya, yang ada penantangnya di sini sebenarnya yang paling kuat itu adalah Mi 12T. Mi 12T. Ya, Dan harusnya ada Poco F4. tapi Poco F4 sudah habis. Iya nih, gara-gara lu pada matotin si X3 Pro. Oh iya kali ya. Oh iya juga ya. Ngambil ganti-ganti. Loh kok habis. Dimatotin X3 Pro F4-nya gak jualan Iya, lah. tapi ada harapan bagus kalau F5 ini bakalan masuk Indo. Harusnya. Harusnya masuk, cuman ya harganya lu nggak bisa expect ini sih. Karena kemungkinan dipakai 7 plus Gen 2. 7 plus Indo itu pasti harganya udah 6 sampai 7 itu. Iya. Gitu lah, tapi ya saat ini ya masih Mi 12T. Lu bisa lihat review ada banyak, kita belum pernah make ya. Ya. Tapi ya gua rasa ini adalah pilihan yang bener-bener oke banget. Pertama yang gue suka dari desainnya itu adalah peak desain dari Xiaomi menurut gua. Bagus ya. Itu kan bam kamera yang kayak gini kan. Gue suka banget nih gitu. Entah kenapa ya, tolonglah Xiaomi lah keluarkan terus yang begitulah. Gitu. Langsung lanjut lagi kita ke flagship. Iya, langsung ke flagship aja ya karena di harga 8 sampai itu nggak ada ya karena memang chipset susah banget. Susah banget ya. 6 Gen Kan? 1, 7 Gen 1 nggak keluar gitu ya. Jadi langsung aja ke 10 jutaan yaitu ada si ROG 6 dan juga iQOO 11 ya. Ini adalah HP yang sempat rame Desember kemarin tuh mendang-mendingin sama lulu semua ya kan, yang ternyata ada pembelaan kayak iQOO itu bukan HP gaming gitu, atau ROG gaming banget gitu. Jadi kayak ini tuh serupa tapi tak sama sebenarnya.
Ini adalah kedua HP yang benar-benar fenomenal yang berhasil untuk gebrak pasar Indo. Bener. Di ngomongin performance oke, kamera juga oke. Untuk di kelasnya. Untuk di kelasnya masih oke. Dan keduanya juga punya fitur gaming yang unik ya. Ya. Yang iQOO kita tahu kayak ada kayak gerak-gerak gitu atau 4D touch. Ya intinya sih kalau lo pengen yang gaming banget ROG 6. ROG 6. Ya walaupun masih 18 Gen 1. Ya. Tapi kalau lo pengen performance banget gitu ya, yang baru juga, fitur-fitur baru juga, ya iQOO 11. iQOO 11 walaupun emang kesannya iQOO 11 ini kayak 8 Gen 2 aja udah. Ya, 8 Gen 2. Karena beberapa fiturnya belum ada, tapi kan ada update ya kan. Lumayan loh. 8 Gen 2 ini di harga 10 jutaan loh. Oh iya. Yang lainnya udah berapa, coy? Lah iya kalau dilihat dari sisi itu ya. Iya. Bener juga loh. Iya, 8 Gen 2 paling murah ya? Iya. Iya kan? Iya. Wah. Kamu HP-HP yang lain ya. Kan? Tapi oke lah gitu. Dan kemarin kita juga melihat masih jualan mereka. Masih Jadi jualan. mereka ini bilang ya klaimnya itu iQOO itu anti goib-goib club. Yoi. Karena mereka punya pabrik sendiri ya kan. Jadi kayak masih bisa dipasok-pasok gitu. Tapi PO-nya lama. PO-nya masalah, tapi kan bukan yang kali ini bukan PO ini kan. Iya. Kemarin kan baru, sekarang gara-gara itu. Iya. Gitu, gara-gara si Anu ya. Langsung ini juga yang flagship udahlah, gak ada Udah debat jelas lagi lah. Samsung S23 Ultra dan juga iPhone 14 Pro. Sorry, S23, S23 Plus nggak kita masukin. Iya, itu HP menurut gua agak overrated ya. Di harga yang sama lu bisa dapat S22 Ultra. Iya. Nggak usah lu beli S23. Udah ini ikutin gua aja udah Iya, S23 itu kalau bisa jangan dibeli. Kalau lu mau beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa, cuman di harga yang sama lu bisa dapat S22 Ultra. Iya. Gitu. Performance kamera udah top. Iya, performance kamera udah top, atau lu nambah dikit tuh bisa dapat Z Fold, ya kan? Ya itu fitur phone lah. Fold sekarang ini udah salah satu handphone bagus saat ini gitu. Handphone bagus saat ini adalah handphone yang kalau dulu orang pakai boba-boba baru kelihatan kaya. Kalau sekarang tuh buka HP dan gini aja udah tahu kan. Orang kaya. Orang kaya, lu mau pakaian gembel juga, lu kalau buka begini udah tahu itu kaya, gitu, atau copet. Dan kedua adalah iPhone 14 Pro Max ya, udahlah. Jelas lah ya. Ini mah udah, ya kalau lu ngomong dynamic kalian jelek, lu nggak lihat tuh Realme. Tuh, Realme apa namanya, gue lupa mulu. Mini kapsul. Mini kapsul tuh. Saking pengennya dia. Itu Underwood ya, hati-hati ya. Karena buah-buahan masih di atas awan ternyata. Gitu. Ya fitur phone tadi kita bilang Samsung Z Fold sama Flip 4 lah. Ini HP yang bener-bener statement kalau lu adalah orang-orang yang butuh keluar-keluar dan kayak bergaya atau menunjukkan diri lu tuh adalah berkelas ya. Beli HP ini. Kalau ada duit ya. Gitu. Jadi ya itulah untuk list rekomendasi handphone kita. Banyak banget. Dan sebenarnya pun kita bisa aja masukin handphone lama karena banyak lebih worth it juga. Ada lagi lebih. Cuman bakalan ribet banget. Jadi kalau kalian punya penantang di tahun lalunya, silakan beli aja. Silakan beli atau kasih komen ke sini kan Iya. di bawah ini. Siapa tahu bisa masuk Pacul of the Week. Yuk. Pacul of the Week. Nah, ini dari gua dulu berarti ya. Iya. Pengen nanya, Bang. Kenapa RAM di Android gak bisa menjaga semua app agar berjalan waktu RAM-nya masih tersisa banyak? Contohnya itu di Tab S8 Ultra. Kita pernah megang nggak sih Tab S8? Yang Ultra enggak? Enggak ya, kayak S8 doang. S8 aja. Ya ini masalah RAM ini sebenarnya pertama satu ya lu nanya juga bias banget. Iya. Ini maksudnya nggak kebuka apa nih, gue nggak ngerti nih. Kedua ya ada banyak perdebatan lah kalau RAM itu ya tadi Ya, yang lu konteksnya masih belum jelas bilang. Iya sebenarnya. masih belum jelas ya. Kayak lu tadi jelasin apa tadi? Iya, jadi sebenarnya RAM itu bukan bisa ngejaga si aplikasi itu berjalan secara background gitu. Iya. Tapi dia nge-cache biar ketika lu switch app multitasking itu lebih cepat, Iya, lebih lancar kayak lebih gitu. cepat, loh. lebih lancar gitu. Iya, kalau misalkan lu mikir kayak biar tetap berjalan, kita ambil aja asumsi game yang kita gue jelasin. Game clicker gitu ya, yang lebih simpel untuk dijalankan ya. Game idle ya. Game idle clicker. Iya, Iya, jadi ya kalau misalnya lu punya dua game, lu satu di background harusnya berjalan dong. Dan nggak mungkin RAM doang yang berjalan. Harusnya ada CPU juga yang berjalan untuk jalan game ini. Nggak semerta-merta RAM doang kan. Iya. Gitu. Jadi dan ada juga banyak hal-hal lainnya gitu kayak speed RAM dan segala macam. Bener. S8 tuh keluar kapan sih? Hah? Itu agak bukan Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, enggak lama ya. Nggak Iya, lama. dia 12 GB tapi memang kan kalau untuk penggunaan multitasking ya udah sekedar nge-cache biar lu bukanya cepet aja. Buat cepat aja. Beda tuh, bukannya artinya lu jalan semua terus-terusan gitu. Beda. Ya, RAM ini di bagian multitasking ya, bukan di Iya. bagian lainnya. Itu Beda. bagian lain banyak juga Banyak lagi gitu. ya. Lagu yang kedua dari Muhammad Noval Al-Fatin. Takut banget Note 12 Turbo jadi F5 beneran. Kalau nggak mahal ya chipsetnya turun pas masuk. Ini pas ini adalah keresahan warga-warga Realme. Iya dong. Realme 9 Pro itu adalah
Realme 10 Pro itu, 10 Pro dan 10 Pro Plus itu adalah HP yang berhasil untuk membuat kita sedih lah ya. Iya. Karena kita punya ekspektasi cukup tinggi di 9 Pro Plus ya kan. Iya, bakal pakai Dimensity 1080. Iya, bahkan sempat jadi daily device tuh kan. Iya. Itu masih oke kan? Iya. Lu mau ngomongin apa? Desainnya bagus, kameranya bagus, ngomong-ngomong kayak smooth, bagus. Masuklah 10 Pro Plus kan dengan wah, Dimensity 1080. Masuk Indo 920 doang. Padahal Malaysia 1080. Iya, itu masa kita kalah sih sama orang Malaysia. Itu dia, nih gue agak bingung tuh. Itu bener kayak turn down gue banget sama Realme 10 Pro Plus. Iya, dan ini tidak akan terjadi sama Redmi Note atau Poco ya, karena selalu sama speknya. Kayak kita ngomongin kayak kemarin F5 itu K50 atau K50 gaming itu sama, sampai sini juga sama speknya. Gitu. Atau ya mereka mengeluarkan chipset uniknya lagi kayak Redmi Note 12. Oh, Redmi Note 12. Ini tidak kecium baunya di mana-mana, tiba-tiba muncul ting 685. 685 walaupun kita udah ngobrol cuman nggak masuk sih. Gue sebenarnya yang paling gong mau tau nggak apa chipset tolol Poco ya. Yang JLK itu. Chipset tolol banget dan Namanya jelki banget lagi. JLK lu. Jelek gitu. Bener-bener Antutu aja yang kita sebel sama Antutu ya. Itu ngasihnya cuma 90.000 ya. Nggak yang 100.000. Gila. Tuh chipset jelek. Udah nggak usah diproduksi lagi. Udah Unisoc aja ya. Itu orang, by the way itu orang Poco udah dihabisin sama beberapa media ya. Iya. Maksudnya kayak udah dimasukin, udah nggak usah lah JLK. Dan Iya. beberapa rekan media gue juga udah bilang, udah mas nggak usah masukin lagi itu chipsetnya gitu. Iya. Dan diaminin. Iya. Semoga tidak masuk lagi itu ya. Ya kecuali jelki improve. Ya mungkin. Kalau improve nggak apa-apa dong. Kalau improve, kalau tidak gimana? Ya udah roasting lagi. Gila loh. Udah ya dari Ardika Surya nih, panjang juga nih ya. Tapi dari segi kenyamanan layar AMOLED ngaruh banget bang di posisi gue. Oh ini tuh intinya dia itu lebih suka AMOLED daripada IPS gitu ya. Iya. Jadi kayak ngomongin kenyamanan sama balik lagi ke experience masing-masing kan. Iya. Gitu. Cuman yang di sini adalah kadang-kadang tuh orang ya itu tadi gue bilang orang yang kerja di luar tuh kadang-kadang nggak suka AMOLED. Itu karena ternyata banyak kasus-kasus burn in ya kan yang kita nggak tahu apakah itu karena panas atau tidak gitu. Cuman ya gua rasa sih ada banyak perspektif lah yang bisa diambil di sini. Gitu. Cuma menurut gua, ini gua baru kepikiran lagi nih, tiba-tiba muncul ting nih, Dek. Kenapa Gojek ini takut pakai AMOLED? Kenapa? Karena ini sama kayak ini sebenarnya bukan karena dia ditempa matahari, dihajar matahari kelamaan. Nah, si Gojek ini aplikasinya itu map. Oh, Aplikasi map itu jarang bergerak sebenarnya. jarang bergerak benar-benar. Jalannya kan ini, apalagi jalan macet itu standby banget tuh. Standby dan map itu panas loh. Lu Iya. tahu nggak gunanya kalau di mobil tuh ada kayak tempelan dan sekalian cooler. Iya. Karena map itu panas. Iya, karena GPS bergerak. GPS bergerak dan dia reload terus kan. Itu CPU, GPU, memori semua jalan Oh, di situ. GPS, tapi dia GPU memori, GPS, terus internet, Internet. layar harus nyala. Layar harus nyala kan. Dan ini bukan wifi lagi kan? Iya. Nggak tahu ya. Nggak mungkin wifi di jalan iya, tuh. Iya. Layar nyala gitu kan. Masuk lagi memori segala macam. Belum lagi chat-chat yang masuk kan. Iya. Jadi benar-benar panas banget. Oh, Iya. masuk akal. Iya, jadi tuh emang dia tuh kan emang statis ya. Ya walaupun ada bergerak, Iya. tapi tuh nggak secepat kayak kita lagi browsing, nggak kayak lagi sosmedan gitu. Menarik nih. Untuk lu pada nih yang marah-marah di PS sama OLED ya, nggak tahu sih masih nontonnya apa enggak ya. Iya. Gue sih kayaknya ini itu boleh loh masukan menarik sih, tapi Iya. nggak ada lagi caranya. Gojek pasti map ya gimana caranya? Ya mungkin ya nanti kita lihat inovasi baru aja. Inovasi baru aja lah ya. Ya, cuman siapa tahu ada caranya mungkin kayak ada apa gitu belum tahu sih. Gua nggak tahu Kepikiran ya. ini, gue aja baru kepikiran ini nih. Iya sih, map itu panas ya. Iya, map itu panas cuy dan nyala. Jadi memang wajar Gojek itu nggak suka, sukanya IPS. IPS kan ya minimal panas tetap tapi nggak burn in gitu. Nggak loh. ngerusak layar gitu. Iya, Ya nggak udah gitu, paling baterai aja kan. Iya, baterai ya wajar lah. Semua handphone pasti bakalan habis gitu. Iya, Cepet. gitu. Tapi ini bukan arti valid juga ya. Mungkin aja kita salah juga kan. Asumsi. Asumsi juga kan. Karena itu kan masih bentuk asumsi juga AMOLED matahari kan. Iya. Belum ada gue sih belum lihat scientific konkretnya gitu ya. Tapi sudah sampai sini ya. Ternyata kita lama sekali syuting dia. Iya, jadi ya thank you banget nih teman-teman, ini jadi kayak video spesial kita di Bego Teknologi sebelum Lebaran ya. Jadi nggak apa-apa lah lama-lamain ya. Siapa Iya. tahu kan kalian udah bete banget di puasa air puasa tuh males banget sebenarnya. Iya, males banget gue nggak tahu sih. Ya, karena capeknya udah diakumulasi dari awal bulan. Ausnya diakumulasi dari awal bulan. Ditambah udah libur juga tuh. Tapi kan membersihkan diri. Iya. Jangan lupa pakai Harmoni. Sabunku, sabunmu, sabun adikku. Gila.
Jadi mungkin itu aja lo untuk Bego Teknologi ya. Sebenarnya nih bukan siapa-siapa yang capek itu pasti si Eko. Iya Eko ya, ngeditnya mampus. Ini lama banget Dia videonya. mau pulang kampung ngeditin dulu. Mampus lu kok mampus. Jadi sekali lagi minal aidin wal faizin buat teman-teman semua ya. Semoga kita bisa kembali fitri ya. Fitri. Kayaknya sih nggak mungkin kita roasting mulu. Iya, roasting dulu ya. Al sini kali kali Ya, masuk. Al, paling aman. Al masuk sini coba Al. Ya udah sekalian dong. Ini siapa tahu ada yang mau tahu Al kali. Iya, siapa tahu ada brand mau iklan. Iya ya. kan nih. Ini adalah video. Sini aja ribet banget tuh, itu ribet banget tuh. Iya. Oh, Nah, ini adalah Aldira ya. Orang yang bertanggung jawab sama gambar-gambar kita. Iya. Kalau gambar kita masalah, audio kita masalah, dia yang bego. Gitu ya. Tapi kalau bagus dia Dia juga. juga bagus gitu. Jadi itu aja penutupan langsung. Iya, jadi langsung aja nggak usah lama-lama lagi. Jadi sampai jumpa di setelah Lebaran karena minggu depan kita bakalan libur. Bahkan kita bakalan stop uploading di hari Jumat ya. Iya. Ya, jadi bakal masuk lagi di minggu kalian kerja. Gitu. Minggu kalian kerja masuk lagi tuh nyantai Ya, dar. karena kita libur juga. Gitu. Iya, emang kita bukan orang, anjing Iya. lu ya. Jadi males nonton konten lah, males Iya. gitu ya. Gak ada yang nonton juga gitu kan. Jadi udah, mungkin itu aja ya. Seperti biasa di sini ada gua Ali, sebelah gua ada Giri dan belakang kamera tadi ada si Aldira. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.